Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan ke lesson 4, yaitu ada advanced feature, kemudian configuration, dan tambahannya di pattern. Nanti kita akan buat produk spoon dengan menggunakan fitur-fitur BOSS, namun dengan level yang udah advance. Lalu ada configuration manager, sehingga satu model itu bisa jadi satu part bisa jadi beberapa model, dan yang terakhir pattern. Oke, kita mulai aja. Start. Yang pertama, kita akan buat sketch di handle-nya dulu menggunakan top plane. Dulu. Lalu di sini saya mau menunjukkan sedikit mengenai dynamic mirror. Nah, saya akan anggap center line ini menggunakan dynamic mirror. Simbolnya ada garis dua. Jadi dynamic mirror itu sebenarnya fungsinya sama seperti mirror. Cuman di sini kalau kita memberikan line, dia langsung otomatis. Jadi kita nggak perlu memilih. Kita lanjutkan sampai bentuk. Nah, jadi kita cukup buat garis aja, dia akan langsung tercopy secara otomatis. Selanjutnya kita kasih ukuran dulu. Untuk sketch-nya seperti ini. Kita extrude menggunakan mid plane. Kemudian di sini ada draft. Kita klik dulu, baru kita inputkan angle-nya. Nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi, atau kalau mau ke luar, kita bisa klik draft outward. Oke, fitur pertama ini handle. Selanjutnya kita akan buat penghubungnya menggunakan front plane. Kita bikin rectangle. Nah, di sini kita akan buat penghubung itu dia pokoknya mentok sampai di bagian handle-nya. Dia menyentuh handle dan bentuknya pun harus mengikuti. Kita bisa juga pakai line, kita tembuskan. Tapi nanti kalau ada revisi jarak dari sini, dia akan terputus. Nah, contoh, ini yang penting dia sudah tembus. Kemudian jaraknya saya revisi. Nah, jadi ketika proses revisi nanti kita akan revisi dua kali. Selanjutnya kita akan coba pakai up to surface. Jadi kalau up to surface kan kita memilih surface-nya. Kita pilih permukaan ini. Kita lihat dari samping. Nah, dia hanya mengikuti bagian permukaan saja. Bawahnya nggak ikut kena. Next, kita coba up to vertex. Kita pilih titik. Hasilnya pun masih belum sempurna. Dia masih ada gap. Nah, untuk case seperti ini kita bisa pakai up to next atau up to body. Up to next dia akan otomatis pokoknya ke arah sini sampai menyentuh apa yang ada di depannya. Kemudian kalau up to body, kita pilih bodinya. Dia sampai ke body ini. Nah, kadang ketika kita mau up to next, arahnya ke sini. Padahal ada bendanya di sebelah kanan. Di sini nggak akan muncul. Kita perlu membalikan arah dulu ke sini, baru up to next itu muncul. Untuk case ini kita bisa pakai up to next agar bentuknya lebih sempurna. Oke, kalau sudah kita checklist. Selanjutnya kita akan buat di kepalanya.
Kita pakai circle aja. Keluaran 70. Kita extrude mid plane. Nah, untuk awalnya ini saya nanti akan buat untuk bagian bawahnya. Tapi sebelumnya kita akan coba dulu ada fitur yang namanya yang namanya offset. Jadi offset ini kita nggak perlu buat ulang lingkaran. Kita bisa memanfaatkan dari benda sebelumnya. Lalu kita tinggal pilih jaraknya. Kalau arahnya belum sesuai, kita bisa pakai reverse. Nah, dia langsung otomatis membuat sketch dengan jarak 2 mili dari ujung lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke extrude cut. Nah, kalau true all ada beberapa opsi di sini. Selain kita menginputkan ukuran, true all otomatis semuanya. Kemudian ada up to surface itu kita milih surface sampai di sini. Dia akan lubang sampai di sini. Nah, kemudian ada lagi up to surface, offset from surface. Di sini kita masih bisa memberikan jarak. Oh, saya pengennya dari surface ini tuh masih ada jarak ke atas 2 mili. Nah, kita pilihnya offset from surface. Kemudian kita pilih surface-nya, lalu kita inputkan jaraknya berapa. 2 mili. Nah, jadi eh, circle ini akan terpotong sampai jarak 2 mili dari bawah. Ini offset from surface. Kita pakai ini dulu. Hasilnya seperti ini. Coba kita buktikan apakah benar dari bawah itu 2 mili. Kita masuk evaluate, measure to center distance 2 mili. Nah, itu fungsinya dari offset from surface. Next, kita akan pakai fitur yang namanya dome. Jadi dome ini fungsinya untuk membuat seperti lengkungan. Yang pertama, kita pilih dulu permukaannya, lalu kita kita pilih eh, ukuran radiusnya, jaraknya mau berapa. Nah, di sini ada opsi elliptical atau circular biasa. Kita pakai yang circular dulu biasa. Benda ini sudah jadi. Karena ini masih benda solid, kita bisa pakai sel untuk membuat dia sebagai benda tipis. Jadi ini kayak sendok untuk centong ya. Bisa biasanya di susu bayi itu bisa menggunakan seperti ini. Oke, masuk sel, kita inputkan ukurannya, lalu kita pilih mana yang akan di sel. Ini kelihatan berikutnya. Dia sudah menjadi lengkungan. Jadi ada fitur DOM yang bisa dimanfaatkan dan juga sel. Oke, selanjutnya kita akan coba yang namanya Configuration Manager. Masuknya di sini, Configuration Manager. Lalu di sini ada default, ini part yang pertama kita buat. Untuk menambahkan, kita bisa klik kanan, Add Configuration. Contoh, saya tambahkan long. Jadi saya mau mengubah panjang dari ini. Oke, kita aktifkan dulu long, klik 2 kali. Kalau dia sudah hitam berarti dia aktif. Lalu kita edit mana yang mau diedit seperti panjangnya ini contoh, kita double klik. Kemudian di sini akan ada tambahan. Nah, ini kita pilih this configuration. Baru kita ubah ke 300. Lalu kita rebuild. Nah, partnya sama, cuman beda ukuran aja.
Oke, dimensi ini kita coba lagi. Add configuration. Kita kasih tipis. Jadi tadi kita edit sketch. Kemudian sekarang kita akan edit di fiturnya. Jadi nggak cuma di sketch, tapi di fitur itu kita bisa edit juga. Contoh, ini kita masuk edit fitur. Saya mau mengubah ketebalannya menjadi 15. Nah, kemudian di bawah akan ada opsinya lagi. This configuration, all configuration. Kita pilih yang this configuration. Kita sudah punya dua configuration. Yang satu edit dari sketch-nya, yang satu dari fiturnya. Selanjutnya kita tambahkan lagi add configuration. Oke, baik. Nah, kita akan edit beberapa ukuran. Contoh ini lebarnya. Jangan lupa ini this configuration. Terus di bagian ini juga kita lebarkan. Oh, sorry. This configuration. Yang terakhir ukuran ini. This configuration. Lalu kita rebuild. Nah, ini hasilnya sudah jadi. Nah, ini karena tadi kepilih all configuration yang di bagian ini. Jadi yang lain ikut kerubah. Kita bisa cek di sini configuration table. Apa aja sih yang sudah kita rubah? Nah, Mas, seharusnya di area sini itu ukurannya cuma 15. Karena tadi kepilih, kita bisa edit melalui table. Yang long juga 15. Kemudian yang default juga 15. Oke. Nah, yang lain sudah normal. Hanya yang white aja yang lebih lebar. Nah, ini disebut configuration. Yang terakhir kita akan tambahkan pattern. Sekaligus kita akan membuat pattern. Kita aktifkan configuration pattern. Nah, kita mulai membuat patternnya dengan sketch. Kemudian kita atur posisinya agar dia di tengah-tengah. Oke, dia sudah di tengah-tengah. Lalu kita extrude cut, draw out. Oke, next kita buat sketch lagi. Untuk lubang yang di sini, kita pakai lingkaran. Ukuran 3 aja. Lalu kita extrude cut. Oke. Selanjutnya kita akan pakai fitur yang namanya pattern. Pattern ini ada beberapa. Kita akan coba nanti linear pattern dan circular pattern. Kita masuk linear dulu. Yang pertama, kita diminta menginputkan arah dari linearnya. Kita pilih salah satu referensi garis, bisa ini, yang penting arahnya.
Oke, kita pilih ini, dia akan ada arah. Di sini ada direction 1, ada direction 2. Direction 2 itu kalau posisinya contoh tegak lurus. Direction 2-nya sumbu X dan sumbu Y. Nah, ini ada arahnya. Jadi nanti dia akan langsung ke pattern 2 sumbu X dan juga sumbu Y. Contoh seperti itu. Di sini kita akan coba yang namanya symmetric. Symmetric ini merupakan update terbaru dari SolidWorks 2024. Jadi dia langsung otomatis ke kanan dan ke kiri. Kalau sebelumnya satu arah aja. Kalau ini kita nggak pakai symmetric, dia cuma satu arah. Entah itu ke arah sana atau ke arah sini. Kita coba symmetric. Jadi dia otomatis dua arah. Kemudian di sini kita diminta menyebutkan jarak dan juga kuantitinya berapa. Kita pakai jarak 10. Jaraknya 20, kuantitinya 3 aja. 3 itu dihitung dari setengah 1, 2, 3. Kemudian sisi sebaliknya 1, 2, 3. Oke, seperti ini linear pattern. Next, kita masih di linear pattern. Kita akan mempattern juga untuk yang lubang kecilnya. Directionnya masih sama. Kita pilih line ini. Kemudian di sini apa yang mau di pattern? Kita pilih cut texture. Oke, next. Ini sudah previewnya sudah. Jaraknya itu kita bikin 10, kuantitinya 5. Nah, kita pakai simetrik juga. Nah, di sini ada yang namanya instant to skip. Contoh, saya mau menghilangkan yang bagian ini. Kita bisa pakai instant to skip. Lalu kita klik satu kali. Nah, jadi nggak selalu dia itu pokoknya jaraknya sekian. Kita bisa pakai instant to skip untuk menghilangkan poin-poin mana yang tidak kita inginkan. Contoh ini saya hilangkan di bagian sini dan bagian sini. Dia akan langsung kita klik membentuk koordinat 2.1 dan 1.2. Oke, kalau sudah kita checklist. Ya sudah membentuk lubang. Kemudian kita akan coba circular pattern. Nah, di circular pattern, ketika direction 1 itu kita diminta memilih salah satu lingkaran. Jadi kita bisa memilih edge yang berbentuk lingkaran. Nanti dia akan membuat titik sumbu atau sumbu pusatnya. Kemudian di sini ada instant spacing dan juga ada equal spacing. Kalau instant spacing itu kita menentukan sudutnya, tapi kalau equal dia langsung otomatis 360. Tinggal kita menentukan jumlahnya berapa. Nah, ini kita pakai 7 aja. Pattern kalau sudah dicetak. Nah, ini sudah jadi ada configuration pattern. Coba kita back dulu ke white. Nah, dia nggak akan muncul. Jadi kita sudah punya beberapa model. Kalau kita lihat di sini, yang tadi pattern itu fiturnya akan ke suppress. Jadi di sini ada suppress, unsuppress. Nah, dengan configuration itu konsepnya seperti dia mensuppress. Di configuration pattern dia akan aktif semua, tapi di configuration default fitur ini akan ke suppress. Nah, kalau misal kita mau tampilkan ya kita tinggal unsuppress saja. Nanti di configuration default dia akan muncul. Oke, untuk listen 4 seperti itu.